Pemirsa, kita ketemu lagi dengan channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Khusus untuk malam ini pemirsa, ini rodok terjal. Jadi kalau kita mendaki itu ini tebingnya rodok 90 derajat, mungkin 80 derajat. Jadi diperlukan tali untuk pegangan. Kalau tidak butuh paku buat pijakan. Karena kalau tidak, tadi sudah 93 orang bubar gitu. Ngelundas pemirsa. Jadi tersisa 3 orang. Karena memang saya juga nggak tahu Ki Jolo ini nyuruh saya jadi pengajar atau gimana, kan saya penerima aja. Jadi saya tidak berniat untuk mengajar, tapi dikasih kemampuan untuk mengajar. Dari sini saya tahu ciri-cirinya sudah. Berarti Ki Jolo lebih dahulu dari saya. Ya pemirsa ya. Karena kok ngotot untuk menjadikan ilmunya sebagai seorang pengajar. Tapi apapun begitu pemirsa, ini biar tidak tegang aja. Asli yang dulu saya. Artinya ngeluh itu gini pemirsa. Tadi saya sudah katakan 97 orang balik kanan kayak si Egi itu. Diajarin KDM, ngeluh dia, disuruh loncat dari ketinggian, disuruh loncat ke bawah. Padahal jelas-jelas sudah dikasih penyelamat, sudah dikasih tali, tampar, klip-klipnya itu penyelamat semua sudah. Jadi tidak akan terjatuh, loncat pun dia tidak akan mati gitu. Nah inilah mempelajari Al-Quran itu seperti itu. Tidak semudah yang dibayangkan, tapi juga tidak sesulit yang dipikirkan. Dengarkan saja, nanti setelah selesai Ki Jolo ngomong, oh mau nonton maksudnya yang diterangkan tadi. Apalagi kalau kita mendengarkan prolog di video sebelumnya tadi, itu semua menjadi mudah, terang, karena ya tadi tidak terputus, karena memang tidak gelap. Kalau gelap kan tidak terlihat. Nah, tapi juga di sini Ki Jolo membuktikan bahwa dia tidak asbun seperti yang diomong orang dadul itu mau. Jangan-jangan si adulnya itu yang asbun gitu. Karena dari sini saya juga tahu, memahami bahwa kedalaman ilmu seorang itu tidak tahu kalau singgasananya tidak dibongkar. Nah ini tadi singgasananya dikeluarin. Akhirnya ketemulah umi sampai jadi umat, dari kata satu ibu yang mempunyai banyak anak dan ibu-ibunya juga banyak, akhirnya jadi umat, akhirnya jadi hadirin hadirat. Itu aja lah intinya. Kalau saya disuruh pakai akar kata dan inti kata tambah bingung saya cukup mendengarkan saja, yang penting saya paham dan tahu rasanya, itu yang penting. Demikian Ki Jolo. Oke, terima kasih. Sekarang masuk ke Al-Hijrnya pemirsa. Al-Hijr itu adalah surat ke-15 ayat 90 dan 91 ya. Jadi Al-Hijr sebagaimana kita telah memberi peringatan, kami juga telah menurunkan azab kepada orang-orang yang memilah-milah kitab Allah.
yang surat 91, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi maksudnya begini pemirsa, di surat Al-Hijr 90 dan 91 ini sesungguhnya Allah itu sudah mengetengahkan, sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibagi-bagi. Akhirnya kalau Al-Quran itu dibagi-bagi penerjemahnya, sehingga kadang seperti ini, nyun sewu ya, ini saya contohkan bahwa pendekatan keagamaan atau ketauhidan itu harus secara syariat, terus secara toriko, terus secara hakikat, terus secara makrifat. Nah inilah yang akhirnya menjadikan kita terpecah-pecah. Nah ini sudah kenyataan apa enggak Mas? Selama ini dengan versi orang mengetengahkan, maunya menjelaskan koyok-koyok nenggene wong-wong bahwa sebetulnya ilmunya Allah, sebetulnya Al-Quran itu seperti ini. Ini kan justru memecah belah sesungguhnya. Ya apa enggak? Jenengan perhatian ini. Padahal Al-Quran itu harus kamu pandang sebagai satu kesatuan yang sangat utuh. Tidak boleh kamu pisah-pisahkan. Kan sudah sering saya contohkan. Jenengan memandang pohon mangga yang ada di depan rumah saya ini, apakah bisa melihat dari kacamata sisi akarnya saja, dahannya saja, rantingnya saja, bunga atau daunnya saja, atau buahnya, bunganya? Kan tidak bisa. Ya harus satu kesatuan utuh. Di depan rumahnya Ki Jolo-Jolo ada mangga, pohon mangga. Lah nanti pohon mangga itu akan dibagi berbagai macam jenis. Terserah mangga apa, kan begitu. Jangan terus mangga itu kamu pecah-pecah rantingnya, kamu pecah-pecah akarnya, kamu pecah dahannya, pohonnya, bunganya sendiri, buahnya sendiri, daunnya sendiri. Nah ini saya contohkan seperti jenengan memandang ketauhidan itu dari 4 sudut ini. Ada yang torekohnya, jalannya, ada yang apa? Iya jalannya. Awalnya apa? Awalnya apa Mas? Syariatnya, syariat berarti jalannya, caranya, ya toh. Lah torekoh ini apanya Mas? Jalan. Torekoh jalan, syarat. Kalau syariat itu tata cara, hukum-hukum tata cara ya, ketentuannya. Torekoh ini jalannya. Hakikat ini apa? Pemaknaan. Dan makrifat ini ketemunya, liko. Lah terus kalau ketauhidan kamu bagi 4 ini nanti ya ini menimbulkan banyak hal. Ini nanti saya bisa lebih membahas ini nanti lebih spesifik. Dari 4 ini justru 3-4 ini nanti pecahnya sampai 26 pecahan nanti. Namanya kaum macam-macam, ada yang kaum cahaya, ada yang kaum, sudahlah nanti kita bahas Mas. Karena saya kebetulan punya itu. Karena jenengan nyun sewu ngapunten. Pembelokan Al-Quran, kitab kita itu namanya di kitab Israiliyah atau Israel. Ya Israiliyat lah, namanya Israiliyat. Ini jenengan buka nanti di Google. Maaf loh ya, tidak setiap orang tahu. Sama kitab Usfuriyah. 2 ini coba kamu pelajari yang betul-betul. Sehingga jenengan nanti bisa mengevaluasi Al-Quran itu sebagai pembenaran dan Al-Quran itu sebagai kebenaran. Karena apapun bentuknya pembenaran itu adalah sumbernya bukan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah Al-Haq. Makanya sekali tempo coba dibuka kitab Israiliyat sama Usfuriyah. Jenengan kok perso bahwa sesungguhnya distorsinya Al-Quran itu sumbernya dari situ. Jadi kitab Usfuriyah sama Israiliyah namanya itu. Coba itu nanti penerjemahan Al-Quran digabung-gabung. Bisa kamu buka dari Wikipedia, bisa kamu buka dari apa namanya ya, banyaklah di Chrome lah nanti ya. Itu coba dengan persani sekali tempo, sehingga jenengan tidak hanya sekedar ngomong atau nyerang orang yang mengetengahkan Al-Quran betul-betul. Karena sebetulnya Al-Quran itu memang penerjemahannya apapun bentuknya berkaitan dengan hukum, ketetapan dan ketentuan, norma-norma, kaidah-kaidah dari Allah, itu harus kamu ketahui secara tasasulnya, asal-usulnya. Tidak sekedar kamu ketahui secara pemaknaan, tapi asal-usulnya harus ngerti. Kira-kira banyak makna buku karangannya yang
buat Snok Hargono Mm-mm. sama buku yang ditulis oleh asli orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Kalimantan di Ya. zamannya. Lebih banyak Senuk. Ya sudah. Karena Senuk saat itu kaya duluan, Mas. Orang kita tidak ada yang kaya. Dari asal itu saja kita sudah tahu niatnya dia menulis itu untuk apa. Iya. Ya sudah. Ini gini, saya ceritakan, untung ada pertanyaan yang stimulus saya bisa menjabarkan lebih jauh. Ngaten mawon pemirsa, jenengan ingat Senuk Gurgunya. Senuk Gurgunya itu kurang kaya apa? Saat itu dia uangnya golden, Mas. Dan dia langsung di bawahnya saat itu apa, Mas? Kerajaannya yang di Belanda itu apa, Mas? Kerajaan Belanda Wilhelmina. Wilhelmina itu Belanda ya? Ya. Bukan Inggris loh, Mas, harus beda. Iya, Belanda. Karena kita yang menjajah Belandanya. Belanda Wilhelmina. Wilhelmina ya. Ya. Kalau Inggris siapa, Mas? Kalau Inggris. Elizabeth. Ya, ya itu betul. Ya, makanya enggak, Mas. Tujuan saya seperti ini kan pengen ke kita enggak salah itu loh, Mas. Karena banyak orang pinter. Saya selama ini enggak ada orang bodoh. Pinter semua. Tapi jenengan yang jeli. Senuk Gurgunya itu dia betul-betul belajar Al-Qur'an itu secara kufat dan secara hafidnya. Selain hafid, Senuk Gurgunya itu pandai secara gramatikal dan etimologi ketatabahasaannya. Pinter sekali. Tapi dia tidak kafah, tidak menyeluruh itu. Karena memang tujuan sejak awal, niat sejak awal tidak pengen kafah di bidang itu, Mas. Tapi sekedar secara gramatikal, secara etimologi, secara apalagi ya unsur yang ada di kandungan Al-Qur'an itu. Dia harus ngerti bener tentang itu, tapi tidak pengen ngerti tentang kandungan adimnya itu, Mas. Karena tujuannya setelah dia memahami secara gramatikal etimologinya, dia tahu celah mana yang harus saya sembunyikan sehingga orang tersamarkan. Orang bingung mencari apa yang saya hilangkan linknya itu loh, Mas. Namanya samarkan di. Ya, itu disamarkan atau dihilangkan bahkan ya. Itu seperti itu. Lah, tapi jenengan tidak usah khawatir. Al-Qur'an itu akan selalu dijaga oleh Allah sendiri sampai kapanpun. Sehingga tetap masih ada beliau-beliau orang-orang yang bisa menguasai dan menyampaikan secara realnya itu. Memang ada, jangan dikesampingkan. Kalau enggak ya rusak tatanan kehidupan ini. Nah, yang membalance karena itu. Makanya kan saya contohkan kemarin Kurawa itu 100. Pendawane cuma 5. Tapi kualitasnya pasti sudah teruji gitu loh, Mas. Nah, makanya pertanyaannya juga benar. Lah, orang yang punya kitab Ushuriyah dan Israiliyat, nek jenengan lihat dengan orang yang betul-betul bisa ngaji dan memaknai Al-Qur'an secara keilmuan, ya sedikit, Mas. Bandingannya tidak banyak. Dan juga secara kasat mata aja, artinya secara realitas di zaman itu loh ya. Artinya orang-orang yang benar-benar hufat dan hafid Quran itu menyembunyikan diri. Tidak berani, Mas. Kalau karena tidak, dibunuh dia. Ya, sudah. Itu karena memang nek jenengan kembali ke zaman sebelum zaman dulu ya, orang yang memang tahu betul-betul Al-Qur'an dan beliau menyampaikan ajaran yang Al-Qur'an sesungguhnya, Senuk Gurgunya telinganya sensitif sekali, Tahu Mas. bedanya. Udah ya otomatis, Mas. Jenengan kan sudah tak kasih tahu. Iya. Orang yang benar-benar ngaji Al-Qur'an secara gramatikal, secara etimologi, ketatabahasaan, dia ngerti. Orang ini ngerti betul sampai isinya. Tapi kalau tujuannya memang tidak pengen meminterkan orang, pokoknya aku wis ngerti, tak gaya aku dewe, kowe ben goblok terus sehingga aku kok ngeruk kekayaanmu mudah. Makanya kan kalau kita lihat para zaman dulu dia tersirat semua. Contoh aja lagu-lagu lunyu. Iya, itu termasuk. Kuih, Gini aja lah, Mas. Nanti ke Sunanan. Sunan itu ya sesungguhnya jumlahnya tidak 9. Sunan yang di Indonesia ini sebetulnya 10. Dan itu sesungguhnya karakter yang ada di dalam dirimu. Nah, ini kan belum ada yang mengungkap sampai saat ini.
Ayo coba sebelum saya menerangkan kesunanan yang jumlahnya 10 ini, cari googling sampai kamu dapatkan. Nanti bagaimana dia menerangkan? Saya sudah punya ini, Nyun Sewu. Bener, Mas Kaji ya sudah punya. Jadi saya enggak, Nyun Sewu ya, saya tidak sekedar main-main ini. Karena saya ingin menerangkan betul semua itu. Nyun Sewu Mas. Iki tulisan Suro Muharram Safar Safar. Karakter Sunan sesungguhnya karakter diri asal muasal penciptaan manusia. Ini baca semua, sudah saya ketengahkan di sini enggak? Belum. Dan artinya sudah saya tulis di sini. Iya, tinggal nanti nunggu waktunya. Tinggal nunggu waktunya akan saya ketengahkan. Ya. Tapi jenengan ngerti dhisik kabeh proses ini mau. Baru ini akan saya ketengahkan jenengan ben gak kaget. Karena mengapa saya tadi ada pertanyaan sebelum ngaji ini Mas Kaji saya tak tanya. Padahal hari hanya 7 Mas. Tapi nyatanya tahun mengapa kok 12? Padahal perjalanan dari Mas Kumambang sampai jenengan nanti mencapai kenikmatan atau siksa itu jumlahnya 12 seperti tahun yang ada. Dan tahun itu juga bersani. Tahunnya Islam dengan tahun Jawa itu nek kamu sandingkan dia matching, ada kesesuaian, ada relevansi yang kuat, ada korelasi yang kuat. Tapi begitu jenengan sanding nih kalau tahun Masehi ada loncatan, pasti tidak sama. Makanya mengapa seluruh dunia, akhirnya saya ngomong dunia, kalau menentukan hari puasa pertama, Ramadan pertama kali, dengan menentukan hari raya, tidak berani menggunakan Masehi, tapi selalu menggunakan Hijriah. Itu kan ada rahasia-rahasia tertentu. Dan yang menghilangkan, yang menghapus itu semua siapa? Salah satunya Usfuriyah, kitabnya, sama Israiliyah. Dan itu sesungguhnya pertama siapa pencetusnya? Snow Gurgunya itu. Dan antek-anteknya yang saat itu uangnya sudah golden. Uangnya bukan Eropa, bukan Inggris loh ya. Kalau Inggris kan terkenal dengan dolar. Inggris terkenal dengan pound sterling. Kalau Amerika terkenal dengan dolar. Tapi kalau Belanda terkenal dengan goldennya. Hati-hati. Saya sampai bisa seperti ini. Itu loh. Karena alhamdulillah saya bersyukur. Saat itu saya ngaji dapat Al-Quran yang itu. Ayo jenengan coba nerangkan kesunanan ke saya. Saya pengen ngerti kemampuanmu sampai mana. Apalagi yang sudah punya mas istilahnya mengomentari tentang apa yang saya ketengahkan. Sekali tempo main di rumah saya. Rumahku ya rapi, ya elek, tapi ketengahkan ilmu ke hadapan saya. Goldennya itu yang didapat dari Indonesia. Negara Belanda tuh gak usah ngapa-ngapain, simpanan emasnya tuh cukup membiayai rakyat. Salaman. Berarti sampean kok ngerti kok di? Ya kan baca lah. Oh ya sudah. Sampai tapi seperti itu. Sekian ratus tahun menganeksasi Indonesia. Alah, Belanda tuh penduduknya berapa orang sih? Iya. Emasnya Kak Piro. Iya. Dan itu paling kuat ya. Tapi awalnya sebetulnya bukan emas yang dikejar. Ya. Sebetulnya rempah-rempahnya Ya, dulu. pada akhirnya. Gini. Iki tak buka sedikit tentang sejarah ya. Sesungguhnya yang membuka Ratu Wilhelmina itu tertarik sama kita itu dulu Marco Polo, Mas. Jadi orang pertama kali yang menemukan neng Atlantis kok enek negara sing luar biasa kaya nek akhirnya Wilhelmina menyuruh pesuruhnya. Coba sih ceken kaya apa. Begitu loh. Lah wong sing neng kono sampai kaya ngene Marco Polo kekayaane. Lah nek iki kono tak dengan akhirnya dengan sistem Vini Vidi Vici itu sehingga mengadu domba kita dengan caranya yang luar biasa. Snow Gurgunya terakhir mau masuk Aceh itu tidak bisa karena wong Aceh pinter Al-Quran bener-bener. Lah orang Jawa sudah kemasukan akhirnya termasuk Sultan Kasultanan Surakarta maupun Solo itu bisa dipengaruhi salah satunya yang keberapa itu bisa terpengaruh mendukung dia. Karena apa? Dia pengen itu goldennya itu. Itu sebetulnya kalau seperti itu saya yang ngerti kok, enggak goblok-goblok amat. Karena ini yang pinter Nyuwun Sewu Ustadz Salim Fadila itu lebih pinter dari saya. Saya angkat topi kalau sama Ustadz Salim Fadila Nyuwun Sewu saya sering
mirsani YouTube panjenengan yang berkaitan tentang babat tanah Jawa, tanah Jawi, itu betul-betul tak habiskan apa itu YouTube jenengan, nyun sewu izin panjenengan saya. Terus guru Ustadz Iip salah satunya, terus guru Saiful Karim, terus Ustadz Abu Marlo, terus yang terakhir yang sering saya lihat adalah kebetulan sudah berpulang yang dua yang saya sebutkan tadi, terus satunya ngapunten lupa saya yang satunya. Masih itu. Enggak, yang dua yang saya sebutkan kan sudah yang Ustadz guru gurunya ibunya Om Abu Margo, sama satunya Kang Diki itu juga sudah berpulang. Terus sudah 3 orang yang berpulang yang selama ini saya betul-betul saya gali informasinya tentang Al-Quran, tentang babat tanah Jawi, sama Kiai Haji Profesor Agus Sunyoto. Ngapunten, kebetulan kemarin beliau juga sudah berpulang, ternyata itu sering saya jadikan acuan Mas, literatur sampai saya bisa sampai seperti ini. Sekalipun guru saya sendiri 2-3 orang, satu Mbah Imam sudah berpulang, Mbah Apa sudah berpulang, Mbah Sun kemarin usia hampir 100 tahun juga sudah berpulang semua. Makanya sekarang saya paling buka Wikipedia itu yang selalu saya jadikan acuan sehingga saya bisa bahas ini. Tapi sampai detik ini ternyata yang bahas tentang kesunanan belum ada, Mas. Jadi kalau Sunan-sunan yang ada di sini. Wikipedia, kalau jenengan punya merasa literatur yang belum ditulis di Wikipedia, tulis. Karena saya juga pernah nulis di Wikipedia sering. Karena kadang-kadang mereka kan bahasa Inggris tuh, ketika diterjemahkan kan tidak sesuai. Kita yang orang Indonesia sendiri sebenarnya itu saya tulis di Wikipedia. Jadi saya juga banyak nulis dulu tuh di Wikipedia beberapa yang mereka mengartikannya ke bahasa Indonesia itu salah menurut saya. Dengan bahasa Indonesia yang saya miliki, saya tulis di Wikipedia bahwa ini tidak benar. Saya tulis nama ini itu tulis. Jadi karena Wikipedia itu kayak AI gitu loh. Jadi dia menulis yang benar-benar dari mana, siapa, dan tulis namanya bertanggung jawab. Oh gitu. Itu makanya ini kebetulan akhirnya ini tidak saya lanjutkan karena di Al-Jasiyat, Al-Bayyinah, Al-Buruj, As-Sabah ini sudah saya cari semua tadi sebetulnya untuk menerangkan tentang kesunanan yang ada di Indonesia. Terus akhirnya saya karena tak pikir jangan-jangan ini nanti justru akan saya diserang banyak orang. Saya akhirnya membuka Jibril sama pewahyuan saja. Karena takut kalau nanti takut saya nanti akan banyak distorsi yang luar biasa, karena memang selama ini belum ada yang membuka tentang kesunanan. Karena sunan itu sebetulnya jumlahnya 10, tidak cuma 9 terutama di Jawa dan di Indonesia pada umumnya, dan itu sudah sangat beken. Tapi sampai detik ini tidak ada yang bisa mengungkap secara Al-Quran, dan saya sudah menemukan itu bagaimana sebetulnya korelasinya sangat kuat, relevansinya bagaimana. Quran suratnya saya sudah bisa menemukan, dan itu sebetulnya kejadian dirimu itu ternyata itu. Makanya nanti ada 10 sesungguhnya. Makanya saya sebetulnya kan kadang pengen sebetulnya musyawarah sama pemirsa, sama sebaiknya gimana, karena saya bisa seperti ini sebetulnya tidak serta-merta karena kejadian saya saya harus mengangan-angan, tidak. Tapi memang saat saya tadi ada 2 jam 4 jam di sini sambil nulis itu, tahu-tahu saya akhirnya buka tentang kesunanan. Tapi selama ini kesunanan tidak diterjemahkan, tidak dikorelasikan dengan Al-Quran, dengan karaktermu, sehingga akhirnya hanya menjadi sebuah cerita, sebuah dongeng. Padahal bukan itu. Jadi ini kan kalau walinya kan 9. Ya. Kan yang 10 nanti di situ, yang 10 di situ nanti 11 12 nggak jauh dari yang 10 itu tempatnya. Otomatis. Karena sebenarnya itu kalau menurut saya
1 sampai 9-nya dibuka saja. Yang 10-nya dikiaskan, yang 11-nya dikiaskan, yang 12-nya juga dikiaskan. Karena apa? Ya saya juga yakin lah sekelas-kelas ya adalah di kita juga, kita kenal lah, kita juga pernah ngobrol bareng ketika lagi muda. Itu juga menyembunyikan, dia hanya menyampaikan dengan bahasa kias, bahasa gini, nanti kalau sudah waktunya sumurup semuanya Indonesia itu. Iya. Ya udah. Karena dia takut, Mas. Ya. Karena kadang gimana ya, orang kita ini kadang tidak siap menerima sesuatu yang sifatnya justru apa adanya gitu. Ya, pengennya justru dihapusin loh, Mas. Ya. Lucunya itu. Ya, jadi itu memang istilahnya gini, ilmu tua itu begitu yang ke-10 itu memang orang-orang yang harus sidik, amanah, patonah, tablik. Kalau enggak memegang itu nggak dikasih yang ke-10, 11, 12-nya itu. Iya. Karena ini masalahnya sudah harta-harta. Iyalah kaitannya Kuasaan masuk ke sana yang ya, 10, 11, 12-nya itu. banyak apa ya, banyak muatan, Mas. Ya nek aku ngarani sebetulnya banyak apa yang ada dalam pemikiran si orang yang menyampaikan punya ilmu itu ketekan ekonomi ya. Pasti. Akhirnya terus pengennya timbang kesuwen. Iya. Wis gak apa-apa wis gelem ah. Wis tak omongno apa enek iki bayaran atau apa. Dia berbelok dari aslinya itulah. Saya enggak paham ya, tapi sebetulnya enggak boleh seperti itu karena nanti kamu akan terputus segala-galanya itu. Disitulah nanti muncul karena dia punya kemampuan yang ke-10 itu menjadi 11, 12 bahkan jadi 20, 30. Iya, ya makanya saya kemarin kan ngomong sebetulnya dari 7 rasa, dari 5 menjadi 7 menjadi 9, setelah itu menjadi 17. Itu nanti ada sampai, karena 12 itu nanti kecerdasan saat si Musa memukulkan tongkatnya di batu itu batok kepalamu yang keras itu, Mas. Begitu ditutup dengan ilmunya Musa itu, maka keluarlah 12 mata air yang kemanfaatannya macam-macam itu. Jadi kan kemarin sudah disinggung itu. Waktu bagaimana para dukun-dukun sakti mandraguna bisa masukkan barang ke tubuh yang mau disantet. Iya. Kan iya. itu kan mau ke 10, 11, 12 semua. Salah satunya sebetulnya ke arah sana, tapi kalau kita lebih rasional saja, sesungguhnya mengapa dari 5 itu menjadi 7. Jadi 5 unsur yang ada di dalam dirimu itu adalah ya pengrungu, kawruh makrifat, akal, paham, kalam ini menjadi 7 setelah kamu punya. Makanya tangan kirimu 5, tangan kanan 5, kaki kiri 5, kaki kanan 5. Itu adalah tolok ukur jenengan normal. Itulah sesungguhnya nanti berkaitan dengan al-kitmir yang di al-kafi itu. Karena kalau inimu itu nggak genap 5, cacat, Mas. Dengan 5 itu maka setat, kamu nyetater gitu, caranya setatnya wis lengkap. Itu ya. Setelah ada kelengkapan, maka kamu didukung lagi dengan 7 unsur. Itu di Alkitab, kuncinya ke sana. Lah 7 unsur itu ternyata ada di barzah. Jadi ini lehermu itu barzah. Baru bawah ini bumi, atasnya roksunmu, kepalamu singgasanamu itu. Itu kan 7 keratan sebetulnya di situ itu. Makanya di situ nanti ada umul kitab itu. Tapi dibuktikan bahwa di dalam langitmu itu ada 7, makanya lapisannya 7 lapis. Terbukti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Kan 7 dah. Nah, 9-nya mana menjadi 9? Nanti yang di pantatmu itu namanya hubul, lah yang depan kacukmu itu namanya dubur, yang sini dubur, yang ini hubul. Makanya menjadi 9 itu. Dari 7 menjadi 9, 10-nya itu yang di pusarmu, umbilikus itu. Itulah lubang 10 dan ini kesunanan sebetulnya. Jadi nanti saya bisa menerangkan antara satu-satunya itu. Dan bagaimana penerapan fungsinya, itu nanti semua ada. Nah makanya saya bisa mengemas itu dengan Al-Quran. Karena memang itu sesungguhnya Al-Quran, jadi kejadian karaktermu sendiri. Nah bagaimana bisa memasukkan ke dalam dirimu. Ini kan sudah saya ungkap sebelum ini saya launching gitu.
Karena ini tadi dari sini. Makanya hati-hati, saya ingin mengetengahkan gini, biar jenengan ternyata perjuangan kelompoknya Senduk Gurgonya dan orang-orang Belanda sampai saat ini tidak selesai. Terus dia ingin menghancurkan kita itu luar biasa memang. Termasuk kalender yang dulu saya saat masih kecil, Ahad itu tetap Ahad, terus Jumat itu mesti merah. Sekarang udah berubah total. Orang ngomong kalau dulu selalu Ahad nek wong Jawa mbiyen wong sepuh-sepuh. Dino Ahad le ya engko rene ngene. Saya ingat betul. Lah sekarang mulai ndak ada, bergeser sudah itu. Apa neh bangsane milenial Gen Z gak Jawa Ahad. Artinya minggu. Padahal sampah. Sampah itu waktu beristawa. Setelah penciptaan langit dan bumi itu 7 masa, maka Allah hari ke-6 sudah selesai. Yang hari ke-7-nya beristawa itu beristirahat di loksunmu itu. Sehingga nanti ada ayat kursi itu. Kesinggah sana. Itu. Lah justru saiki hari Ahad yang diliburno. Hari Jumat gak libur. Padahal peliburan hari Ahad itu berkaitan dengan perang salib itu. Jadi sesungguhnya berkaitan dengan itu. Tapi sekarang dibalik dan kita kalah karena secara finansial kalah, secara siar dengung-dengung juga kalah. Menang sana karena sana satu menguasai teknologi, dua sana uangnya unlimited. Lah kita yang tertati-tati kena tagihan subtek bojone kadang nukokne kadang ora saking melarate awake dhewe. Itu repotnya. Kita paham itu terjadi di perubahan dari tulisan Ahad ke Minggu itu kita tahu itu di zaman kita kecil. Iya. Jadi betul. perangnya itu ya perang di pemerintahan. Iyalah. Kalah kita. Jadi memang tulisan itu kalender-kalender mesti Ahad-Ahad. Tapi ketika para itu berkuasa di Kementerian Agama, Terus sekarang bayangkan ya, keberaniannya orang-orang kita yang bisa memanfaatkan keadaan. Kok bisa ngomong halal-halal? Padahal itu hak Gusti Allah. Saiki diambil alih menungso. Ora hancur piye? Sekarang fantasi wisata. Mau apa? Saya tidak nyebut apa-apa lah, cuma orang bisa ngomong sesat. Tidak, itu hanya matanya Allah. Dengan hukumnya Allah, bukan manusia. Nah, sekarang wong kekendelin halal haram sampai metu sertifikat. Ya, padahal dulu sebelum sertifikat dikeluarkan itu kan semua lahir batin saja. Tapi karena kebanyakan orang yang tidak jujur sampai dikeluarkan sertifikasi halal. Dan pada akhirnya dilalahnya yang mengeluarkan sertifikasi halal ini orang-orangnya tambah parah dibanding yang dulu. Sebenarnya maksud dan tujuannya baik, tapi ya itu tadi akhirnya menjadi ladang. Kalau memang baik tidak itu ucapannya mas, harusnya kaitannya dengan perizinan itu nanti yang bisa mengeluarkan ahli gizi atau BPOM karena berkaitan dengan nutrisi mas. Itu boleh, kalau gitu saya malah seneng angkat topi saya. Memang kita tidak bisa kok secara nutrisi gizi. Yang ngomong biar orang ahli gizi, nanti keluarlah BPOM itu. Itu betul karena untuk menjaga kesehatan dirimu. Lah terus nek kaitannya yang menyentuh hal yang urgensial kaitannya karo Gusti Allah ya aja wani-wani lah menungso. Nah itu kan nanti tanggung resiko sendiri aja ngapain. Iya, tapi artinya kan jadi luar biasa dampaknya mas. Itu maksud saya kan mestinya harus jeli sampai ke sana. Jangan seberani itu gitu loh. Apa dia tidak meninggal gitu loh. Itu ya, itu yang dialijir. Jadi dengan artinya bahwa kitab ini jangan dengan bagi-bagi, ketengahkan dengan real, dengan apa adanya. Bahwa kitab memang tidak seperti yang selama ini gitu. Karena selama ini ternyata banyak orang yang luar biasa, nggak tahu saya orang ini terlalu pemberani semua karo Gusti Allah radoti ngono. Jadi membagi-bagi kitab Allah tidak ada keterhubungan karena semua saling berkaitan sehingga pemahaman saling kontradiktif atau bentrok.
Lah bahayanya Al-Quran nanti nek jenengan tidak mengetengahkan secara utuh, ya bisa tumpang tindih mas. Itu karena ketertibannya kamu potong-potong sendiri. Nah, sistemnya tidak keilmuan lagi, tambah hancur. Itu sehingga nanti akan menjadi pemahaman yang separuh-separuh, tidak lengkap. Paham separuh nerangne pisan, lah itu sing hebat. Itu loh. Makanya memang bahaya, paham separuh nerangne, paham separuh menerangne. Nah ini nanti akan saya contohkan yang lebih konkret lagi setelah pembahasan berikutnya ya. Dengan pemahaman separuh nerangne, pemahaman separuh nerangke, dampaknya akan seperti apa? Nanti lebih dahsyat ke bawahnya ya. Jadi pemahaman Al-Quran itu sebetulnya memang nggak boleh dibagi-bagi karena Al-Quran itu sejujurnya dari akad menjadi akad. Jadi di situ harus ada ukhud. Nanti kaitannya dengan kemusyahadaan syahidna syahadat. Karena ini kelihatannya sama tapi beda. Karena nanti kamu akan ngerti syahidun baini wa bainahum musyahadaku. Karena syahidmu itu kamu di situ menyaksikan. Gitu loh. Nek musyahadah kamu disaksikan oleh Allah dan kamu juga menyaksikan itu. Karena orang yang syahidana belum tentu dia bersyahadah dengan kesyahidanaannya itu. Tapi setelah dia bermusyahadah belum tentu dia nanti akan menjadi syuhud dengan kemusyahadahannya itu. Makanya memang gimana ya, bahasa Al-Quran itu luar biasa wes sudah gitu loh. Pokoknya jenengan nek gak ngerti kuali-wali ngomong kating pecotot ngene nek aku ngomong. Dan aku bisa tahu itu gitu. Karena saya betul-betul mengungkap dari tasasulnya itu. Mengapa syahidna, mengapa syahid matinya, mengapa menjadi syahadat, menjadi syuhada, mengapa musyahadah, mengapa harus syuhud, menjadi uhud, dari akad ke akad ada somatnya. Itu kan semua satu kesatuan yang namanya spiritual, ketauhidan. Tidak sesederhana yang kamu lihat gitu loh. Makanya kamu setiap mengucapkan itu hati-hati gitu aja loh. Karena ada kandungan makna dan kalau sudah kamu lontarkan, tidak bisa kamu telan lagi. Dia akan tervibrasi di alam semesta ini. Kembali lagi ya kepada dirimu, bahayanya kan ke sana. Itu sesungguhnya. Itu jadi karena banyak lagi hal-hal yang disembunyikan dalam memaknai Al-Quran, tidak holistik, tapi pemahaman yang parsial. Karena makanya kalau di bahasa Inggris Al-Quran itu kan holy tuh mas, bahasa Inggrisnya ya. Artinya holy itu kan lingkaran sebetulnya. Hul dari kata-kata hul itu loh mas. Itu kan lingkaran mas. Makanya ada istilah black hole, lubang hitam. Lah masa aku ngomong ini terus aku yo ngawur ngene lho mas. Wong iso nerangnya asal usule kok dikatakan hul iku ngopo, karena lubang kayak bundaran, bulatan. Makanya kan Holy Spirit kamu nanti kalau mengetengahkan Al-Quran secara utuh, jangan parsial. Parsialnya apa sih mas? Parsialnya kamu satu-satu gitu loh. Kamu apa pecah, ya? Nah, kamu pecah-pecah itu loh. Tidak whole in one. Kalau whole in one dapat mobil. Iya, itu karena kaitannya karo wong golf itu. Aku juga goblok-goblok amat sebetulnya, ngerti lah. Karena ya Al-Quran ini jane jenengan nek gelem ngaji Al-Quran tenan tak kira alam semesta ini mbok gegem. Tahu itu kan. Karena tanganmu itu limo iso gegem alam semesta. Karena dirimu sendiri sesungguhnya alam semesta, di situ ada siklus, ada daur makanan, ada siklus. Bayangkan kalau jenengan memahami itu secara holy kan luar biasa. Nanti akhirnya jenengan tahu unity, interversity kan gitu mas ya. Walah omongan oh iya wae nek tak delok. Tapi ya udah rasakno, aku iso ngomong ngene iki ya kok Wikipedia kok. Itu loh pemirsa, makanya hati-hati karena sesungguhnya jangan mengetengahkan pemahaman Al-Qur'an tuh secara parsial. Jadi sebagai konsep yang utuh dan jangan dipecah. Nanti kalau berbicara kewahyuan yang berkaitan dengan huruf atau berkaitan dengan pelafatan kamu pecah-pecah, metodologinya tidak menjadi metodologi keilmuan lagi mas. Terus gimana namanya metodologi apa itu loh. Karena metodologi keilmuan itu sifatnya ilmiah, itu runtut betul, tidak tumbang tindih, tidak kontradiktif satu dengan yang lainnya karena sumbernya ilmu mas.
ndak sumbernya katanya, jaree, terus cerita, angan-angan belaka, itu tidak, tapi ada tasasulnya. Itu sesungguhnya pemirsa ya. Jadi akhirnya ada kasus penyembunyian, pemotongan, terus mengetengahkan yang menguntungkan dirinya. Nah itu yang paling bahaya, mengetengahkan ayat yang sekiranya menguntungkan dirinya. Lah itu sing ajur wis. Makanya kalau kamu saya doakan mau memberi saya 10 miliar. Lah kok sudah kasih 10 miliar belum kembali uangnya, salahmu. Kamu kasihkan ke saya. Kalau enggak ya kamu yang sabar nunggu 11 miliar berikutnya. Cek enak lho. Lah iku sing goblok sapa? Ya sing menehi, bukan yang memberikan apa Al-Qur'annya itu. Itu sebetulnya kan menyalahkan juga tidak boleh. Saya tidak menyalahkan, kok ya ada orang seperti itu gitu loh. Dan orang yang di depannya percaya, padahal golek ekonomi sampai nilai segitu nek rawong pinter enggak mungkin loh Mas. Logikanya gitu. Ya nanti juga panen sendiri, ngapain repot-repot. Itu maksud saya, ini kan saya mencontohkan sehingga kamu ngaji Al-Quran juga jangan seperti itu. Harus cerdas. Ya harus menggunakan analisis pikir. Kesehatan lah, yang normal aja lah. Karena jenengan wis saya kasih tahu bahwa dengan adanya pendekatan dan penjelasan Al-Quran itu, kalau tidak secara Holy Spirit, maka Al-Quran akan kamu sampaikan secara parsial. Dia akan kamu pecah-pecah, akan kamu seket-seket. Nah, makanya saya ini nggak usah ngomong sing ngono kuwi. Karena nek iku mbok ketengahkan pemahamanmu padha ae karo wingi karo saiki, wis aku ngono ae nek ngomong. Begitu jenengan wis gelem nampa Al-Quran, ketengahkan Al-Quran secara holy itu. University inden ya kemarinnya saya omongkan, sehingga kamu menjadi Universe. Consciousness. Jadi menjadi apa itu kemarin, ya itulah salah satunya. Sehingga jangan pernah ngomong Al-Quran itu dengan kemasan dulu, karena itu Israiliyat, Usfuriyat, jangan kamu pakai Al-Quran. Apakah kalau pakai Al-Quran tambah goblok? Tidak. Coba kamu omongannya Al-Quran ini mentakjubkan orang semua loh sebetulnya. Sak ngomongmu jajah gaya terjemahan Al-Quran, wong terbelalak. Justru itu yang hebat. Tapi kalau kamu ngomong dengan berbagai macam, tapi ternyata semua omong sumbernya sih kayak ngono iku mana, aku sudah pernah terbelalak. Alah apa itu Mas. Makanya ada anak 7 tahun, 6 tahun kufat Al-Quran, orang itu terbelalak semua. Tapi itulah bentuk kewahyuan, kemujizatan. Itu sesungguhnya. Itu pemirsa. Sekarang surat Al-Baqarah 42. Surat Al-Baqarah, surat kedua pemirsa, ayatnya 42. Sudah belum Al-Baqarah 42? Belum ya? Al-Baqarah 42, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Bayangkan, ini yang menyampaikan bukan omongan saya, tapi Al-Quran. Ada Quran surat Al-Baqarah, itu surat kedua, ayatnya 42. Jadi jangan sekali-kali kamu menyampaikan Al-Quran itu dengan kamu campur. Karena kebenaran dan pembenaran yang kamu campur dalam pemahamanmu, rusak. Karena akhirnya kamu tidak bisa memisahkan, tidak bisa membedakan antara pembenaran dan kebenaran itu sendiri. Dan bahkan kadang yang mencampur itu ngerti tentang kebenaran dan pembenaran itu loh Mas. Sing bahayai nek sing ngono iku. Nek karuan yang tidak tahu memang tidak tahu Mas. Jadi gini saya contohkan. Wong loro tapi gak sadar nek dhek loro. Lah nek nambani piye dokter?
Wong ditekoki, aku iki gak loro, Dok, aku ki waras. Lah terus arep diperiksa piye wong iki mau diperiksa lagi lho. Saya ndak sakit, Dok. Saya waras. Nah, makanya selalu kembali ke Usuriah, kembali ke Israiliyah. Jadi rata-rata orang yang punya pemahaman seperti ini memang orang yang tidak bodoh sebetulnya. Orang yang sudah dulu menguasai teknologi daripada kita. Orang yang sejak dulu sudah menguasai keuangan daripada kita. Jadi memang dia di atas segala-galanya. Awake dhewe akhirnya kan delik wedi arep mengetengahkan nanti Roro dibayar wong bedil bathukmu wis ngono tok ae. Makanya orang-orang yang murni dalam bentuknya apapun itu biasanya dimusuhi. Dihilangkan lah istilahnya. Biar jejaknya, karena orang itu nek minterne wong itu dimusuhi bener. Karena wong nek wis pinter gak kena ditoto, Mas. Dia akan mengikuti apa hati nuraninya itu. Sehingga akhirnya punya uang ya memang betul-betul dikelola, di manajemen yang untuk betul-betul kemaslahatan umum sifatnya gitu. Itu. Nah, kalau orang-orang yang melebihi sembarang kalir itu kadang-kala ya itu bisa dikatakan dajjal, saya kalau ngomong gitulah. Itu. Jadi ya memang banyak sekali hal-hal seperti itu sudahlah. Ini makanya kita ketengahkan apa adanya aja lah. Sedangkan terjadi ini itu yang bagaimana kan ya, biar Allah lah. Nek saya malah yakin itu aja lah, ngapain kita bingung-bingung. Itu surat Al-Baqarah 42-nya Mas ya. Terus contoh lagi yang lucu itu gini. Daripada zina tak kawin siri ya. Padahal loro-loro ini gak oleh kabeh itu. Dan itu sudah banyak belum dilakukan banyak orang. Ngapunten loh, malah kebuka kabeh ngono loh. Kan ya lucu. Daripada zina ndak boleh zina itu kamu kesana beli ngopeni purel tapi nggak kamu nikahi. Nah, daripada zina terus ya tak nikah siri tapi nggak izin bojoku. Padahal dua-duanya sama-sama ndak bolehnya. Ndak boleh itu. Ya nikah mut'ah atau apa namanya lah. Nama mut'ah itu kontrak. Ya itu nanti bisa bahas itu. Sebetulnya gini aja lah. Ini saya kan baru mencontohkan. Jadi daripada kita zina, terus piye? Awakmu kan purel. Tak openi, tak tukokno omah, apa tak tukokno apartemen, tapi aku nek pas ngono ya seneng-seneng gawe awak. Karepe dhewe. Nah itu secara hukum keagamaan katanya sah. Secara pemerintah tapi tidak punya surat. Kan berarti nggak sah sebetulnya. Itu loh. Karena nanti kasihan begini. Ternyata hamil punya anak. Mau ngurus hak warisnya kan hilang hak warisnya anak. Lah bagaimana wanita yang telah kamu nikah itu? Belum lagi nanti ketahuan keluarga besarnya. Alangkah sakitnya istrinya. Selama ini kamu dianggap baik sekali, setia. Ternyata punya anak demikian. Lah itu kan menyakiti semuanya, Pak. Istri yang pertama hatinya sakit. Istri yang kedua katanya kamu sayangi tapi nyatanya hak warisnya anak lepas. Lah terus kamu sayangi yang bagaimana urusannya kejelasannya ini? Nek tak pandang ke kacamata Quran kan podo bohongi kabeh iki. Itulah ndak boleh kamu lakukan. Bohong, kamu tukang bohong. Satu, membohongi istrimu yang sah baik, anak keluargamu dengan baik. Tapi karena uangmu banyak, kamu melegalkan secara kamu sendiri tanpa ngerti ilmu tasawufnya. Karena sesungguhnya nikah resmi itu yang dibolehkan, namanya walimatul urus. Itu sama Allah dibolehkan. Tapi yang nikah namanya nikah siri itu tidak boleh. Hukumnya juga tidak boleh, memang tidak boleh. Yang membolehkan itu kan yang lucu, berarti kan dia tidak ngerti ayat ini gitu loh. Itu loh, kalau ngerti sesungguhnya ayat ini tidak berani. Karena kayaknya kamu menyayangi dua wanita tapi kamu tidak adil. Satu, menyakiti perjanjianmu yang telah kamu sepakati awal dengan hukum legalitas negara dan agama. Yang kedua, kamu mengingkari hukum yang kedua kamu terbitkan sendiri tapi menyakiti anak turunmu. Terbukti saat mengurus hak waris dia tidak bagian. Yang bagian yang pertama tapi ada yang tersakiti. Lah induk musim pertama kan loro atine ngerti awakmu ternyata duwe turun meneh tanpa sepengetahuan dia. Kan berarti sama-sama kamu sakiti, kayaknya kamu sayangi semua. Itulah ketidakadilanmu. Arep alasan sing kaya apa ya coba nyedhek rene tak bisi. Awakmu nanti akhirnya dancuk ngono lho wis. Itu. Nah, itu buat yang punya simpenan ya. Iyalah.
itu. Makanya nanti ada lagunya, mending tuku sate nih timbangan pelihara pisir. Sekalian ngono ndak apa-apa wis. Aku ngomong karena dhek bakul sampai nuku. Aneh nek jab kok beli kena. Wis karuan nek ngono. Lho bener itu. Karuan karena dia jual. Kalau nggak ada yang beli kan kasihan. Ya tukunin bae ngono. Ijab kok beli wis ngono tok. Gak sambah hukum sing piye-piye. Karena hukum antara supply and demand. Karena dia jualan, ya kamu beli. Biar nggak buka jualannya, jangan kamu dekati dan jangan kamu beli. Akhirnya tutup semua, kan gitu. Lah wong wedok siji nek ayu primadona, wong 10 sing nekani. Ah kan hebat ini. Berarti kurang ajar mana? Ya kurang ajar sing nekani, sing bakul sitok sing nekani wong 10. Logikanya kan gitu. Lah nek ora ngaji Quran gak iso delok kuwi. Piye? Berarti rusak mana? Ya rusak sing nekani, bakule sitok sing nekani 10, kadang iso 50. Karena dia nggak ngerti Quran ini. Kalau ngerti Quran ini jelas nggak mau dia. Lah apa gunanya duwe kesepakatan nikah itu? Berarti kamu rukun tapi nggak ngerukuni karo pernikahanmu. Itu loh maksud saya. Makanya penting kamu ngerti ilmu tasasul itu sehingga tidak sembrono dengan itu semua. Itu semua koncon dajal, Wes pokoknya gak guru koncone dajal. masukkan dojol, Iya. dolala. Ya, akhirnya kalau dajal ini nanti terus ngerti dolalah itu. Kalau dolala sih gimana? Dolala, Iya, nanti dolalah. ngerti dolala? Apa? Kayak itu konconnya dajal. Oh. Padahal itu sama-sama ndak boleh. Jangan jenengan terus alasan biar nggak zina dikasih. Ya. Lucu itu nanti. Akhirnya kadangkala Mas Kaji sering ngomong apa? Sholat jalan maksiat. STMJ, STMJ gimana? sholat terus, maksiat jalan. Nah itu kan ya rusak nih, terus mbok campur aduk nih. Makanya Al-Quran itu nggak boleh kebenaran dan pembenaran kamu campur nggak boleh. STMJ, Ya itu nggak boleh. sholat terus, maksiat jalan. Jalan. Nah itu nggak boleh. Itu bukan merupakan rumusnya Allah itu. Aliran dolala itu. Ya namanya aliran dolalah. Uangnya jenenge dajal, sing dodolan jenenge dajul. Jadi pembelokannya itu nanti di surat Ali Imran ayat Ali Imran itu surat ketiga ayatnya 99, 100 dan 101 itu yang berkaitan dengan pembelokannya itu ya sudah di sini Mas nanti teruskan berikutnya ya. Oke. Oke.